Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Sambil menunggu permainan Magnus Carlsen dan Ian Nepomuk nanti malam, saya akan isi game yang cukup liar kawan dan cukup menarik dari permainan Caruana versus Temur Rajapov saat mereka bertemu dalam permainan online Chess Able Master tahun 2020. Game ini adalah game rapid kawan, 15 menit increment 10 detik. Dan perlu diketahui, kedua pemain ini kawan akan mengisi line up kandidat turnamen 2022. Setelah Fabiano Caruana menjadi runner up di turnamen FIDE Grand Swiss bulan lalu, sedangkan Temur Rajapov ini mendapatkan kesempatan bermain di kandidat tahun 2022 setelah dia mengundurkan diri di edisi sebelumnya, di edisi 2020-2021 karena alasan pandemi. Dan karena alasan itu, Temur Rajapov masih mempunyai kesempatan untuk mengisi line up di kandidat turnamen berikutnya 2022. Oke, kita langsung saja ke permainan kawan. Di sini Fabiano Caruana pegang putih, bermain dengan pion D4 dibalas dengan kuda F6, pion C4, pion G6, kuda C3 dan gajah G7, pion E4, pion D6. Temur Rajapov bermain dengan Kings Indian Defense, sekarang pion H3. Tidak melanjutkan pengembangan kuda ataupun gajah kawan yang biasa terlebih dahulu dimainkan oleh putih. Selanjutnya hitam melakukan rokade, kuda berkembang ke E2, pion A6, kuda ke G3 dan pion C6 oleh Temur Rajapov. Selanjutnya gajah D3 oleh Fabiano Caruana. Terlihat sampai langkah ke-8 ini kawan, settingan hitam dengan struktur pion seperti ini yang biasanya jarang kita temui. Terlebih dahulu biasanya hitam mengembangkan kuda-kudanya kawan. Apakah tadi bergerak ke peta A6 terlebih dahulu setelah memainkan pion A5-nya, ataupun melanjutkan pengembangan tadi kuda ke peta D7, ataupun menantang pion pusat dengan pion E5-nya. Di sini permainan berlanjut dengan langkah kuda B berkembang ke D7, Caruana rokade, pion B5 menantang pion sayap raja. Di sini dibalas dengan gajah E3, selanjutnya pion E5, ciri khas dalam permainan Kings Indian, langsung menantang pion pusat. Nanti biasanya juga diikuti dengan langkah pion F5 kawan, melakukan serangan badai pion lewat sayap raja dengan pion-pionnya, dan dibalas biasanya dengan putih memainkan serangan badai pion di sayap menteri. Ciri khas permainan Kings Indian seperti itu, fokus hitam langsung lurus menyerang lewat sayap raja, sedangkan putih menyerang lewat sayap menteri. Berharap dengan keunggulan pion bebasnya di sayap menteri biasanya seperti itu, sedangkan hitam kawan langsung ingin menskakmat raja putih lewat sayap raja. Permainan berlanjut, di sini Caruana melanjutkan pion D5 menolak tantangan pion E5, berbalik menantang pion C, langsung diterima dan terjadi pertukaran pion di petak pusat. Selanjutnya kuda C5 menyerang gajah terang. Di sini gajah gelap mempunyai kesempatan untuk bertukar dengan kuda, tapi nantinya pion akan pukul balik dan hitam akan mempunyai pion mayoritas di sayap menteri. Tantangan ditolak, gajah mundur ke C2, kuda bermanuver ke E8, persiapan kawan pion F5 yang merupakan ciri khas dalam permainan Kings Indian Defense oleh hitam, pion B4 menyerang kuda, kuda mundur kembali ke D7, selanjutnya pion A4 terjadi pertukaran dipukul balik oleh gajah, memberikan pressure bagi kuda. Di sini beteng bergeser ke B8 mengincar pion, pion didorong maju dan kuda kembali ke C5 kembali menyerang gajah terang. Sama kawan, gajah gelap ini juga masih mempunyai kesempatan. Bila dipukul balik, putih juga mempunyai pion bebas nantinya, tapi bisa saja dihentikan oleh kuda di peta D6. Di sini lagi-lagi Caruana menolak pukul kuda, dia pukul pion A6. Dipukul balik oleh gajah menyerang beteng. Di sini beteng bergeser ke E1, selanjutnya kuda pukul gajah terang, dipukul balik oleh gajah dan gajah mundur ke C8, selanjutnya beteng A7 memberikan pressure di baris ke-7 pertahanan hitam, dan selanjutnya pion F5 oleh Temur Rajapov. Meneruskan rencananya, ancaman berikutnya tentu garbuan sudah terlihat jelas. Di sini pion pukul pion dipukul balik oleh pion G, masih tetap kawan ada ancaman. Di sini kuda ke H5 menghindari ancaman garbuan, juga memberikan ancaman bagi gajah hitam ini. Apa yang harus dilakukan oleh hitam di sini kawan? Apakah mencegah pergerakan beteng lewat beteng di peta B7 atau beteng di peta F7?
Di sini Temor memilih menarik mundur gajahnya ke H8. Dan coba perhatikan kawan, semua perwira hitam ini plus rajanya berbaris rapi di baris belakang seperti taktik parkir bus dalam istilah sepak bola. Permainan berlanjut kawan, di sini putih melanjutkan dengan langkah menteri ke F3. Langkah yang tidak akurat, maklum kawan, ini adalah permainan rapid, kedua pemain tidak akan lama-lama menghitung atau mengkalkulasi langkah-langkahnya. Tapi pada posisi ini kawan, langkah gajah ke peta H6 mungkin cukup bagus untuk mengancam beteng. Pastinya beteng akan naik untuk menantang pertukaran. Atau pada posisi ini langkah gajah mundur ke peta D2 juga bisa jadi pilihan untuk menghindari ancaman pion F4 nanti. Dan nanti bisa diikuti langkah pion G4 untuk mendukung kudanya. Jika dipukul menggunakan end pasen bisa dipukul balik oleh kuda. Dan putih pun akan baik-baik saja bisa mempertahankan posisi. Di sini Caruana memilih menteri F3 dibalas dengan pion F4, gajah D2, selanjutnya menteri G5 oleh Temur Rajabov. Mengepin pion juga memberikan pressure bagi pion H3. Di sini Caruana menarik mundur kudanya ke G3. Pion kena pin dari gajah putih ini kawan, tidak bisa begitu saja pukul kuda. Tapi jika kalian tetap nekat, kalian akan kalah kualitas perwira. Menteri akan pukul beteng terlebih dahulu, setelah dipukul balik, menteri kalian akan tewas dan kalian kalah kualitas perwira. Jadi pada posisi seperti ini, Temur Rajabov melanjutkan dengan menteri bergeser ke G6 terlebih dahulu. Di sini kuda ke E4, selanjutnya kuda ke G7 satu persatu. Perwira hitam mulai aktif kawan, dilanjut dengan beteng bergeser ke A1 bertumpuk mungkin menantang pertukaran beteng di langkah berikutnya. Di sini pion H5 oleh Rajabov, raja ke H2, kuda ke F5. Ingin menempati spot yang cantik kawan di petak-petak gelap ini nantinya. Sekarang menteri ke D3 menghindari ancaman garbuan dari kuda dan nanti menteri hitam ini bisa mendapatkan pion yang ada di petak G2. Jadi dia bergerak ke petak D3 dibalas dengan langkah gajah G7. Selanjutnya beteng putih bergeser ke G1 melindungi pion G2-nya dibalas dengan pion H4. Selanjutnya adalah kuda bergerak ke E2. Mencoba menambah dukungan kawan untuk mempertahankan posisi pion G3. Walaupun di sini ada pion, tapi selanjutnya adalah beteng B7 oleh Rajabov menantang pertukaran. Tantangan ditolak, beteng ke A8 memberikan pressure bagi gajah J8. Beteng B bergerak ke F7. Sekarang dua beteng hitam ini double kawan di lajur F. Tentu pressure di lajur F ini akan semakin berat. Selanjutnya gajah B4 sedang mengincar pion D6 dua perwira, tapi di sini masih ada kuda untuk melindunginya plus menteri, jadi pion ini masih cukup aman. Selanjutnya adalah menteri ke H6 oleh Rajabov dibalas dengan beteng bergeser ke C1 untuk mengincar gajah C8. Di sini gajah naik ke D7 menantang pertukaran beteng dan tantangan ditolak, beteng naik ke A6 oleh Caruana. Sekarang pion ini kawan mendapatkan 3 kali tekanan dari perwira putih. Rajabov sudah tidak bisa lagi mempertahankan pionnya ini kawan. Dengan beteng naik ke peta F6 ada kuda di sini. Dia bermain dengan langkah pion F3, memberikan ancaman bagi kuda serta pion G2. Di sini juga membuka diagonal gelap bagi menteri mengincar beteng C1. Di sini Caruana mengantisipasi dengan langkah gajah D2, menutup atau memblokade ancaman terhadap betengnya berbalik menyerang menteri. Di sini menteri bergeser ke H5, selanjutnya pion G pukul pion F3 dibalas dengan kuda ke G3 oleh Temur Rajabov. Pion ini tidak bisa begitu saja kawan pukul kuda hitam ini. Jika ini terjadi atau dipilih oleh putih, maka selanjutnya pion akan pukul pion dengan tempo skak dan membuka serangan bagi putih dengan menteri serta gajah hitam. Juga nanti beteng ini bisa saja melanjutkan dengan pukul pion F3 dan tekanan dari hitam akan semakin berat. Oleh karena itulah pada posisi ini Caruana tidak berani pukul kuda. Dia melanjutkan dengan langkah kuda G1 mempertahankan pion F3. Tapi Rajabov masih berani pukul pion F3 kawan. Tapi langkah ini langkah blunder karena dia kehilangan betengnya, kalah kualitas perwira di langkah berikutnya. Beteng mengancam menteri. Di sini beteng A8 terlebih dahulu skak, ditutup oleh gajah. Selanjutnya gajah ke H6 lanjut Caruana, membuat langkah pengorbanan menteri. Di sini kawan gajah ini tidak bisa pukul gajah putih karena posisinya kena pin.
Jika Menteri Hitam ambil gajah putih, maka betengnya akan tewas. Atau pada posisi ini kawan, jika kalian menerima pengorbanan Menteri Putih ini, maka selanjutnya adalah kuda akan ke peta F6. Karena di sini sudah tidak ada beteng yang mengontrol peta ini. Jadi posisi raja kena skak, bisa bergeser ke peta H8 atau ke peta F7. Sama saja nanti beteng bisa melanjutkan pukul gajah terlebih dahulu sebelum kuda pukul Menteri Hitam ini. Sudah sangat kompleks tekanan nanti dari putih. Pada posisi ini kawan, Temor Rajapop memilih dengan langkah kuda pukul kuda terlebih dahulu, menghindari ancaman dari pion ini kawan, dan terjadi pertukaran kuda di sini tadi. Di sini beteng ke G1 skak, sebuah langkah blunder dari Caruana. Ini bisa diantisipasi dengan langkah raja bergeser ke H7 dan posisi raja sudah tidak kena pin lagi kawan. Pada posisi ini tadi kawan, langkah pertukaran beteng di peta F8 ini patut dipertimbangkan oleh putih terlebih dahulu, barulah memainkan beteng G1 skak. Setelah raja bergeser, putih bisa melanjutkan pukul beteng hitam, dan nanti jika dilanjutkan akan terjadi keseimbangan permainan lagi, dan permainan kemungkinan akan berakhir remis dengan kualitas perwira seperti ini. Tapi Caruana memilih langsung menggeser beteng G1 terlebih dahulu, raja ke H7, selanjutnya menteri pukul kuda E4 oleh putih, dan di sini terjadi skak, ditutup oleh gajah di F5, dan di sini Caruana melakukan pengorbanan menteri kawan. Dia ambil gajah di F8, mempersilahkan gajah pukul menteri, tapi Temor Rajapop memilih pukul beteng H3 terlebih dahulu. Setelah raja bergeser ke G2, barulah menteri dipukul oleh gajah. Kembali skak, raja ambil beteng, selanjutnya menteri ke F5 skak. Sebuah kekeliruan besar dari Temor Rajapop. Dia kehilangan kesempatan terbaiknya kawan. Tapi harap maklum, ini adalah permainan rapid, jadi mungkin di langkah-langkah ini mereka berdua sudah mulai terjepit waktunya kawan. Pada posisi seperti ini tadi, patutnya menteri ke peta F3 terlebih dahulu patut dipertimbangkan oleh hitam untuk melakukan skak. Jika raja lari ke peta H2, menteri ambil pion skak. Jika ditutup, bisa dipukul balik skakmat. Jika raja lari ke peta H3 lagi, selanjutnya gajah bergerak ke peta F5 melakukan skak. Tidak ada cara lain menutupnya dengan beteng di G4, menteri ke peta G3 skakmat. Atau pada posisi ini, menteri F3 skak, kalian ambil pion, menteri hitam akan ambil pion F2 skak, bisa mendapatkan beteng di langkah berikutnya, dan akan tetap skakmat juga kawan di beberapa langkah berikutnya. Dan di sini gajah bergerak ke F5 untuk memberikan ancaman skakmat. Beteng putih mungkin akan melakukan skak terlebih dahulu, dihantam oleh menteri hitam. Tetap saja di beberapa langkah berikutnya akan skakmat. Atau pada posisi ini kawan, ditutup dengan beteng yang ada di peta G3, menteri H1 skak, raja bergeser ke G4, selanjutnya raja akan ke G6, memberikan ancaman skakmat berikutnya. Di sini beteng mungkin akan ke G2, memberikan ruang. Beteng atau menteri pukul beteng skak, raja ambil pion, dan seterusnya kawan, akan tetap terjadi skakmat juga. Pada posisi seperti ini sudah tidak ada lagi harapan bagi Raja Putih untuk selamat dari serangan hitam. Tapi Temor Rajapop memilih langkah menterinya ke peta F5. Di sini ditutup oleh beteng, selanjutnya menteri F3 skak, raja ambil pion H4, dan raja ini sudah bisa lari kawan ke peta gelap nantinya. Dan selanjutnya menteri pukul pion F2 skak, raja ke G5, dan di sini kawan sudah tidak ada kesempatan lagi untuk melakukan skakmat. Kedua pemain hanya melakukan langkah yang berulang dengan menteri ke peta F5 skak, F2 skak, dan seterusnya. Permainan akhirnya berakhir remis di langkah ke-52. Cukup disayangkan dan cukup liar permainan kedua pemain di game ini tadi. Seperti yang kita lihat kawan, sangat liar dan sangat unik. Tapi akhirnya di ujung-ujung permainan Rajapop melewatkan kesempatan kemenangannya. Sebetulnya banyak sekali kawan analisa yang bisa kita otak-atik tadi dalam permainan middle game atau di ujung-ujung permainan tadi. Tapi agar tidak terlalu panjang videonya, jadi saya ambil di momen-momen tertentu saja tadi. Oke lah kawan, semoga permainan tadi bisa menghibur kalian di sore ini, dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.